ini bisa selalu ramai. Saya menoleh ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya merasa ada sesuatu yang aneh dari pria tersebut. Karena dia kemudian mengatakan satu kata yang membuat bulu kuduk saya langsung berdiri. Pernah dengar mangku pocong? Setelah pria tua itu menyebut kata mangku pocong, saya langsung merasa tidak nyaman. Saya pernah mendengar cerita itu dari orang-orang kampung. Katanya itu semacam pesugihan yang memanfaatkan makhluk dari kuburan untuk menjaga usaha seseorang. Tapi selama ini saya selalu menganggapnya hanya cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil. Saya mencoba tertawa kecil agar suasana tidak terasa aneh. Saya cuma jualan nasi goreng, Pak. Mana mungkin pakai yang begituan? Tapi pria itu tidak ikut tertawa. Dia hanya menatap wajan yang sedang saya aduk, seolah melihat sesuatu di dalam api kompor. Setiap usaha yang sangat ramai, biasanya ada yang menjaga, katanya pelan. Saya tidak menjawab. Saya hanya terus mengaduk nasi goreng sampai matang. Ketika saya menyajikannya di piring plastik, pria itu makan dengan tenang, tanpa banyak bicara. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu jalan di atas gerobak saya berkedip beberapa kali, membuat bayangan pria itu bergerak aneh di aspal. Setelah selesai makan, dia meletakkan uang di atas meja kecil di gerobak saya. Tapi sebelum berdiri, dia menoleh dan berkata sesuatu yang sampai sekarang masih saya ingat dengan jelas. Kalau kamu ingin daganganmu selalu ramai, datanglah ke jalan tanah dekat kuburan tua di pinggir kota. Saya menatapnya bingung. Dia kemudian berdiri, merapikan bajunya yang hitam, lalu melanjutkan kalimatnya. Tengah malam. Hari Jumat. Saya tidak sempat bertanya apa-apa lagi. Pria itu langsung berjalan pergi ke arah jalan yang gelap. Langkahnya pelan, tapi entah kenapa dalam beberapa detik saja dia sudah menghilang dari pandangan saya. Malam itu saya menutup gerobak lebih cepat dari biasanya. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata pria itu terus terngiang di kepala saya. Mangku pocong. Saya tahu itu sesuatu yang tidak baik. Tapi di sisi lain, saya juga tidak bisa berhenti memikirkan tentang uang. Tentang bagaimana setiap malam saya pulang membawa hasil yang memalukan. Tentang wajah istri saya yang selalu mencoba tersenyum walaupun dapur kami sering kosong. Beberapa hari saya mencoba melupakan kejadian itu. Saya tetap berjualan seperti biasa. Tapi keadaan justru semakin buruk. Hujan turun hampir setiap malam. Jalan di depan lampu merah semakin sepi. Kadang saya hanya menjual satu porsi nasi goreng. Kadang tidak sama sekali. Sampai akhirnya, pada suatu malam Jumat, saya membuat keputusan